Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan coba bahas mengenai jawaban dari soal UTS mata kuliah basis data. Untuk soalnya ada 3 nomor. Soal yang pertama dan kedua ini jelas ya, berbentuk teoritis ya. Jadi lebih pada pendapat seorang, lebih mungkin di sana ada nilai objektivitasnya dan juga subjektivitas dari masing-masing rekan-rekan mahasiswa. Jadi sudah jelas ya bahwa penentuan optionality pada atribut itu ya jelas sangat penting karena bila tidak diperhatikan maka eh, model data yang kita rancang itu mungkin tidak akan aman atau tidak akan sesuai dengan bisnis proses atau bisnis rule kasus yang akan kita selesaikan. Begitupun dengan yang nomor 2 itu masing-masing orang mungkin punya pendapat yang beda-beda dalam menggunakan relation type yang berhubungan dengan kardinalitas pada relationship. Nah, kemudian yang eh, berikutnya ini merupakan kelanjutan dari tugas-tugas sebelumnya. Ini untuk studi kasusnya masih sama di sebuah perusahaan retail. Nah, ini deskripsi dari nomor 3 soal UTS, data dan juga praktikumnya. Eh, ini masih berhubungan dengan tugas-tugas yang sebelumnya, yakni di tugas 1. Ini masih di perusahaan retail yang dibahas di sini mengenai produk dan juga kategorinya. Kemudian tugas 2 lebih ke supplier, kemudian relasi dengan produknya. Di tugas yang ketiga kita membahas mengenai toko atau gerai-nya. Tugas yang keempat ini lebih bahasanya lebih fokus kepada karyawan, di mana karyawan tersebut punya relasi dengan toko. Nah, kemudian dalam UTS ini sebenarnya untuk materi UTS ini memang lebih kompleks daripada tugas-tugas sebelumnya. Jika dianalisis lebih rinci lagi mengenai deskripsinya, jelas ya di UTS ini bahasanya lebih ke pencatatan data sales. Jadi seperti biasa kita coba munculkan dulu keywordnya agar mudah untuk dipahami ya. Yang pertama ada data sales. Kemudian paling tidak dalam satu transaksi penjualan dapat diketahui menjadi pada gerai yang mana. Ada gerainya, kemudian kapan? Berarti di sini berhubungan dengan waktu. Kemudian siapa? Kasir dan karyawan atau orang yang mentransaksikan penjualan tersebut. Kemudian di sini juga ada satu keyword ya, melayani dan menerima pembayaran. Tapi di sini tidak dijelaskan dengan rinci. Untuk pembayaran ini di sini masih bersifat umum. Kemudian seterusnya hingga produk-produk yang dibeli serta kuantitasnya. Berarti ada produk, kemudian ada kuantitasnya. Nah, berikutnya tentu hal yang lazim bahwa dalam satu transaksi terdapat banyak produk yang dibeli. Nah, ini lebih kepada kardinalitas ya antara data sales dengan produknya. Nah, singkatnya kita akan coba langsung modelkan tugas UTS berdasarkan deskripsi yang tadi, di mana kita membutuhkan sebuah entitas yang baru. Nah, ini kita bisa namai dengan
macam-macam ya, berdasarkan tugas UTS yang Anda kerjakan itu macam-macam namanya. Ada yang penjualan, ada juga yang data penjualan, ada juga sell, ada juga sales gitu. Ini macam-macam ya. Ini untuk memudahkan kita coba ambil atau kita coba pilih untuk namanya adalah sales. Kemudian untuk atributnya kita tentukan misalkan kode sales misalkan. Ini penjualan ya, bukan ke orangnya. Untuk datanya untuk memudahkan kita pakai variabel karakter dengan lengthnya 10. Kita set sebagai primary. Kemudian yang berikutnya ada tanggal ya. Itu bisa juga digabung dengan suatu nama yakni waktu. Berarti di sini date and time ya atau waktu ya. Nah, ini untuk penamaannya eh, tidak harus sama persis ya. Tapi maksudnya adalah si atribut tersebut dia bisa menyimpan dari mulai tanggal, waktu, dari mulai tahun, bulan, tanggal, kemudian waktu hingga ke detik saat transaksi tersebut dilakukan. Misalkan agar tidak terlalu eh, membingungkan ya, kita coba pilih saja satu atributnya yakni tanggal. Namun untuk tipe datanya kita bisa sesuaikan sehingga dapat memuat komponen dari waktu yaitu date and time atau boleh juga timestamp. Kemudian mandatory. Lalu berdasarkan deskripsi dari soalnya, di sini dijelaskan bahwa sales tersebut berhubungan dengan produk beserta dengan kuantitasnya. Nah, berarti di sini ada hubungan antara sales dengan produk. Jadi kita oke terlebih dahulu. Nah, di sini boleh jadi ada hubungan antara sales dengan produk. Kita coba relasikan. Kemudian kita analisis kembali. Pada deskripsi dijelaskan bahwa tentu merupakan hal yang lazim bahwa satu transaksi terdapat banyak produk yang dibeli. Nah, jadi kardinalitasnya itu sesuai dengan deskripsi satu ke banyak. Satunya di sales atau di transaksi, kemudian banyaknya di produk. Nah, namun kalau kita kaji ulang mengenai deskripsi tersebut, ya memang lazim dalam satu transaksi terdapat banyak produk yang dibeli. Namun ketika kita lihat dari sisi yang sebaliknya dari produk, apakah setiap transaksi itu harus mendapat produk yang baru? Tentu jawabannya tidak. Nah, maka di sini kita bisa set sebagai banyak-banyak. Nah, jadi ini merupakan jebakan ya. Saya lihat banyak yang terjebak juga dengan deskripsi yang satu ini. Nah, ini hasilnya bila kita generate ke dalam logical data model antara produk dengan sales yang hubungannya banyak-banyak, dia akan menghasilkan intersection entity. Di sini namanya bisa kita ganti misalkan menjadi sales detail misalkan.
Kemudian untuk atributnya kita bisa tambahkan kuantitas sebagaimana yang tertera dalam deskripsi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kondisi ini boleh dikatakan sudah sesuai ya dengan deskripsi di soal tadi, di mana di soal itu dijelaskan bahwa tiap sales itu bisa membeli satu atau lebih produk. Nah, kemudian produk tersebut tentu dapat digunakan kembali di transaksi-transaksi berikutnya. Nah, namun ketika kita menggunakan banyak ke banyak, akibatnya akan menghasilkan intersection entitas, di mana intersection entitas tersebut memiliki dua buah UID. Nah, mungkin ada beberapa pengembang yang tidak terlalu senang ya dengan penggunaan lebih dari dua UID tersebut. Nah, maka bisa juga menggunakan cara yang lainnya. Nah, bila kita tidak terlalu senang menggunakan banyak ke banyak, kita bisa coba berpikir jauh ke depan ya. Atau biasanya ketika level seseorang itu beginner tapi sudah ada pengalamannya atau sudah ada experience-nya, itu biasanya sudah bisa berpikir bahwa ketika ada relasi banyak ke banyak, kita bisa menambahkan satu buah entitas yang intersection-nya tetapi secara manual. Nah, jadi kita coba buat entitas intersection-nya namun dengan cara manual. Kita kasih nama sales detail. Kemudian untuk atributnya, kode sales detail. Datanya misalkan parcer ya. Kemudian atribut yang berikutnya yakni quantity. Tipe datanya integer. Kemudian mandatory, apply, kemudian oke. Okay. Lalu berikutnya kita coba tambahkan relationship-nya masing-masing satu ke banyak. Satunya di produk, banyaknya di sales detail. Kemudian satu di sales, kemudian banyaknya di sales detail. Kemudian untuk kardinalitasnya ini jelas ya. Misalkan untuk dependensinya sales detail dia dependen terhadap produk. Kemudian untuk yang ini misalkan sales detail dependen terhadap sales. Nah, seperti itu. Jadi saya pribadi lebih condong dengan relasi yang seperti ini dengan alasan tadi jika menggunakan banyak ke banyak ya tentu pemodelannya lebih simpel ya, tetapi nanti dampaknya seperti yang tadi. Jadi primary key-nya itu bisa ada lebih dari satu. Lalu berikutnya berdasarkan
tugas dari rekan-rekan mahasiswa yang dikumpulkan ya, tugas UTS ya. Jadi di sales detail itu ada juga yang menambahkan atribut harga bagaimana yang tercantum pada produk. Misalkan tipe datanya float, untuk lengthnya misalkan 10. Kemudian mandatory. Nah, di produk ada harga. Kemudian di sales detail pun ada harga. Nah, nanti untuk hal tersebut bisa didiskusikan ya di komentar pada Google Classroom. Lalu kemudian ini belum selesai ya. Kita coba tinjau deskripsinya. Yang ini udah kita kasih tanda produk dan kuantitas, mungkin kita bisa kasih tanda juga ya. Nah, kemudian di sini data sales, oke. Penjualan dapat diketahui pada gerai. Kemudian kapan terjadinya ini sudah. Nah, berikutnya ada keterkaitan antara sales dengan gerai dan juga karyawan. Nah, secara sederhana mungkin kita tinggal langsung saja menghubungkan atau merelasikan ya antara karyawan dengan sales, kemudian gerai dengan sales. Nah, ini realitasnya jelas ya. Satu karyawan dia akan mentransaksikan banyak sekali penjualan atau satu kasir ya dalam hal ini ya. Kemudian sales tersebut tentu mandatori terhadap karyawan. Kemudian hal ini berlaku untuk gerai. Sama, satu gerai pun ya jelas ya, satu toko minimarket ya tentu penjualannya banyak. Kemudian sales tersebut bergantung ke tokonya karena nggak mungkin ada sales kalau nggak ada tokonya. Nah, ini merupakan bahan diskusi yang berikutnya, di mana dengan kondisi seperti ini banyak sekali rekan-rekan mahasiswa yang mencantumkan relasi seperti ini. Mirip ya. Nah, tapi di sini ada beberapa kendala. Nah, jika dilihat dari sudut pandang pemodelan data, ini merupakan sebuah redundansi. Jadi artinya kenapa sih nggak yang ini aja dihapus misalkan ya? Oh, yang ini dihapus. Nah, jadi relasinya itu cuma dari karyawan ke sales. Jadi kalau kita akan mengetahui siapa sih grey-nya, lihat aja orang itu, karyawan tersebut, eh, dia bertugasnya itu di mana sih? Pasti ketahuan juga salesnya bila yang ini dihapus ya. Ya, seperti itu. Namun masalahnya kalau misalkan karyawan tersebut pindah, nah, apakah hal tersebut masih dapat di-cover atau enggak? Nah, itu silakan bisa didiskusikan juga ya. Kemudian hal yang lain pun eh, yang mungkin tidak satu hal yang penting tapi tidak dideskripsikan ya. Misalkan di sini sengaja direlasikan antara karyawan dengan gerai. Apakah misalkan di sana dibikin banyak-banyak ada intersection entitasnya, di sana dijelaskan juga. Misalkan apakah harus ada periode kontraknya, misalkan karyawan A bertugas di gerai X itu berapa lama sih
atau sudah desain atau belum, nah seperti itu. Itu silakan bisa nanti didiskusikan. Sedikit revisi mengenai penamaan atribut tadi. Ya, soalnya di sini harga ya itu violence karena sama dengan harga produk di sini. Tapi ini maksudnya harga di sini sama ya dengan harga yang di sini ya. Ini merupakan logical modelnya. Lalu generate lagi ke dalam bentuk fisikalnya. Nah, lalu berikutnya kita coba representasikan dalam bentuk tabel. Ini saya memilih media Excel alasannya karena untuk memudahkan ya. Karena kalau misalkan kita menggunakan tabel real itu agak sulit untuk memodelkan sampai saya rinci ini. Jadi langsung kita isi aja untuk salesnya. Kita coba isi dengan data dummy. Yang pertama ini kode sales, misalkan L1 misalkan untuk kodenya. Kemudian karyawannya G01. Kode gerainya, oh ini oh ya maksudnya K ya. Gerainya G01. Kemudian tanggalnya di sini misalkan sekarang ya. Nah, kemudian untuk item yang dibelinya apa aja? Ini misalkan untuk memudahkan 1, 2. Untuk kode salesnya misalkan SL1. Jadi produk yang dibelinya misalkan 1 ya, instan ya. Kemudian kuantitinya misalkan 10. Nah, di sini harga jualnya 3.000. Kemudian ini masih transaksi yang sama, SL1. Ini produknya 2. Kuantitinya misalkan 5. Harga jualnya 4.000. Nah, ini sudah direlasikan dengan tabel relasinya. Nah, jadi kita bisa tahu ya bahwa ini satu buah transaksi yang utuh. Kan kita kasih tanda ini. Lalu kalau misalkan ada orang yang kedua datang ke toko yang sama, misalkan memulai sales yang baru L2, kemudian karyawannya misalkan masih sama ya, atau ditransaksikan sama kepala tokonya misalkan K02 di gerai yang sama. Kemudian untuk tanggalnya akan hanya beda beberapa menit saja. Kemudian jumlah yang dibelinya atau produknya ini misalkan kode salesnya 3. Yang ini auto income misalkan ya. Ini SL2, kemudian ID produknya misalkan hanya beli 2 saja. Kuantitasnya 2, harga jualnya itu 4.000. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian tadi ada bahan diskusi juga, itu silakan didiskusikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.